Oke, untuk kali ini mari kita sedikit membahas terkait dengan spoiler manhwa kembalinya Sekte Gunung Hua. Nah, untuk saat ini kan kalau tidak salah manhwanya sendiri baru berada di chapter 63. Jadi untuk spoiler ini mungkin baru akan berlangsung di manhwanya sekitar chapter 70 ke atas. Tapi ya bisa kurang, bisa juga lebih. Mungkin saja nanti bisa terjadi di chapter 69, mungkin loh ya. Atau mungkin berada di chapter 72, 73, mungkin juga. Jadi begini ceritanya. Tepat setelah mengalahkan Sekte Ujung Selatan, Baekhyun akhirnya memohon dengan sangat kepada Chung Myun agar ia bisa dilatih dan bisa menjadi lebih kuat. Nah, kalian tahu dong ya sifat dari Chung Myun itu seperti apa? Ia terlihat sangat keras kepala dan senang sekali untuk mempermainkan seseorang. Walaupun pada awalnya ya saat Baekhyun meminta untuk diajarkan oleh Chung Myun ditolak, tapi kali ini dengan senyum liciknya Chung Myun pun menerima tawaran tersebut. Tentu saja semua murid kelas 2 harus ikut. Dan keesokan paginya seluruh murid kelas 2 telah berkumpul. Bahkan anak-anak murid kelas 3 terasa heran sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan saat Chung Myun tiba, akhirnya anak-anak murid kelas 2 pun mendapat gambaran bahwa para seniornya ingin mendapatkan pelajaran dari Chung Myun. Nah, di sini para senior murid kelas 2 memang pada awalnya merasa sangat terhina, tapi hal tersebut masih tidak terkalahkan dengan rasa hina yang mereka dapatkan setelah mengalami kekalahan dari Sekte Ujung Selatan. Dan karena murid kelas 3 telah bertambah kuat, anak-anak kelas 2 takut jika mereka akan tersaingi. Disinilah awal neraka bagi para murid kelas 2. Adapun para murid kelas 3 mereka tersenyum sangat bahagia karena pada akhirnya para senior mereka akan merasakan neraka yang diciptakan oleh Chung Myun. Nah, pelatihan pun berjalan selama 2 tahun. Jadi nanti akan ada tim skip selama 2 tahun, di mana 2 tahun tersebut merupakan neraka yang diciptakan oleh Chung Myun. Tapi 3 bulan sebelumnya Chung Myun pun melakukan pelatihan tertutup. Dan selama pelatihan tersebut, baik anak murid kelas 2 dan juga anak murid kelas 3 telah bertambah sangat kuat. Mungkin ya kekuatan Baekhyun sudah bisa menyaingi kekuatan dari Jin Gum Ryong. Nah, tapi suatu ketika muncullah tamu tak terduga. Ia berasal dari subsekte Gunung Hua. Nah, subsekte sendiri itu apa? Itu bisa dibilang adalah anak dari sekte Gunung Hua. Mereka adalah sekte kecil yang berada di bawah Gunung Hua. Walaupun dahulu kala saat masa kejayaannya sekte Gunung Hua memiliki puluhan subsekte, tapi karena telah hancur, kali ini sekte Gunung Hua hanya memiliki sekitar 1-3 subsekte. Dan yang lebih parah lagi, bahkan keuangan dari sekte Gunung Hua dibantu oleh subsekte tersebut. Tapi memang walaupun sebenarnya subsekte harus memberikan sedikit uang pengabdian gitulah ya kepada sekte utama mereka, yaitu sekte Gunung Hua. Dan subsekte yang mendatangi Gunung Hua adalah gerbang Hwayong. Awalnya yang menerima mereka adalah Baekhyun. Bahkan Baekhyun awalnya sempat menolak, tapi ketika mendengar nama gerbang Hwayong, Baekhyun pun memperkenankan sosok tersebut untuk masuk dan menemui tetua. Nah, di sini si utusan merasa sangat heran karena Gunung Hua yang ia ingat sangatlah berbeda. Suasananya benar-benar berubah. Seluruh murid yang ia jumpai terlihat sangat kuat. Itu berkat pelatihan 2 tahun di bawah kepemimpinan Chung Myun.
Nah, singkat cerita, si utusan pun menemui kepala sekte. Di sana ia menjelaskan jika gerbang Huayong sedang dilanda masalah karena ada subsekte dari Sekte Wudang ingin membersihkan ataupun mengusir mereka. Nah, mendengar hal tersebut tentu saja itu merupakan sebuah masalah karena gerbang Huayong adalah satu-satunya subsekte yang terus mengirimi uang kepada sekte Gunung Hua di saat Gunung Hua terpuruk. Dan si utusan pun meminta naga ilahi dari Gunung Hua untuk membantu gerbang Huayong, dan naga ilahi tersebut merupakan Chung Myun. Setelah mengalahkan 10 murid kelas 2 dari sekte ujung selatan, Chung Myun pun mendapat julukan naga ilahi dari Gunung Hua. Walaupun ya seluruh anggota sekte Gunung Hua dan juga para penatua dari sekte Gunung Hua lebih senang memanggil Chung Myun dengan kata anjing gila dari sekte Gunung Hua. Karena setelah mengetahui kekejaman Chung Myun saat berlangsungnya pelatihan, semua orang pun memanggilnya atau lebih senang memanggilnya dengan kalimat tersebut. Dan tidak ada satupun murid-murid di dalam sekte Gunung Hua yang berani menatap ataupun melihat mata Chung Myun. Mereka benar-benar trauma dengan kegilaan Chung Myun saat pelatihan. Dan saat Chung Myun melakukan pelatihan tertutup selama 3 bulan, seluruh murid terasa sangat bahagia karena mereka akan terhindar dari si anjing gila Gunung Hua. Dan setelah mendengar permintaan tersebut, tentu saja pimpinan sekte harus berpikir karena saat ini Chung Myun masih berada di dalam pengasingan ataupun pelatihan tertutup. Tapi karena permintaan tersebut dan juga desakan bagi para penatua lainnya, karena memang mungkin satu-satunya orang yang bisa menghadapi Wudang saat ini adalah Chung Myun, maka pimpinan sekte pun mengutus, kalau nggak Jogul, Jongyun ya, lupa ya Mimin, untuk memanggil Chung Myun dari pelatihan tertutupnya. Nah, dari sinilah si utusan dan juga Jogyul ataupun Jongyun menuju tempat pelatihan dari Chung Myun. Itu merupakan sebuah gua yang tertutup. Di sana saat sudah mencapai TKP, si Jogyul atau Jongyun pun memanggil nama Chung Myun untuk keluar. Dan saat keluar, sosok gila pun akhirnya terlihat. Bahkan ya, utusan dari Gunung Huayong benar-benar terkejut dengan sosok tersebut. Dan ia pun bertanya-tanya apakah benar ia merupakan naga ilahi dari Gunung Hua, karena ia lebih terlihat seperti preman ataupun bandit gunung. Dan setelah menampakkan dirinya, Chung Myun merasa sangat senang karena ia sangat membenci pelatihan tertutup. Ia tidak bisa makan dan juga minum arak seperti yang biasa ia lakukan. Dan setelahnya apa yang dilakukan oleh Chung Myun yaitu adalah makan besar. Nah, di sini utusan dari gerbang Huayong terlihat sangat shock dengan apa yang dilakukan oleh Chung Myun. Ia makan dengan sangat lahapnya dan juga porsi yang luar biasa besar. Tidak hanya itu, ia juga bahkan meminum arak. Semua orang yang melihat aksi Chung Myun yang konyol bahkan hanya bisa terdiam. Itu adalah suasana yang sangat aneh. Karena tidak hanya junior, bahkan senior mereka tidak ada yang berani menegur Chung Myun. Ya jelas dong, karena mereka semua masih terlihat shock ataupun takut dengan kehadiran Chung Myun. Mereka mengingat masa-masa kelam saat dilatih habis-habisan oleh Chung Myun. Dan setelah mendapatkan sarapan atau makan besar, Chung Myun pun langsung menemui penatua. Di sana ia pun langsung mendapatkan cerita terkait dengan gerbang Huayong. Tentu saja Chung Myun langsung merasa sangat kesal, terlebih lagi setelah mendengar nama sekte Wudang. Saking kesalnya bahkan Chung Myun berkata, "Baiklah pimpinan sekte, biarkan aku untuk mematahkan tenggorokan mereka semua."
Tentu saja pimpinan sekte tidak membenarkan hal tersebut dan hanya berkata tolong selesaikan dengan cara yang lebih tenang. Dan setelahnya Chung Myun pun diutus dengan beberapa orang lainnya untuk menuju gerbang Hwayong. Lalu orang yang bersama Chung Myun adalah Jo Gul, Jong Yun, Baek Chun, dan juga Yoi Sul. Walaupun tugas mereka pada awalnya adalah untuk mencegah Chung Myun melakukan hal-hal bodoh, tapi mereka semua tidak ada yang bisa mengatur Chung Myun. Dan itulah awal mula perseteruan dengan sekte Wudang. Semoga terhibur, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.